Kemarin kita telah membahas tentang tanggal syahadat, purnama syahadat, panglong syahadat yang merupakan sebuah taraki atau pendakian untuk menuju hidup yang sejati sejalan dengan ajaran dari Wali Songo, Wali Tanah Jawa. Sedangkan taraki yang selanjutnya adalah Pati Syahadat. Nah, Pati Syahadat adalah rasa yang datang kepada Allah Ta'ala. Pati berarti tidak adanya nafsu kepada Allah Ta'ala yang maha kekal. Seorang yang hendak mencapai hidup sejati harus dapat mematikan nafsu buruknya. Nafsu merupakan kehendak jiwa yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Karena itu, nafsu harus dilebur di dalam zat Allah Ta'ala. Wali Songo juga mengajarkan 5 langkah untuk dapat mencapai hidup sejati itu. Kelima langkah tersebut adalah salah satunya sempurna niat. Nah, namun sebelumnya saya mohon kepada sedulur sekalian untuk berkenan memberikan subscribe, like, dan juga komentar pada channel Tenggarnesia ini, sehingga Tenggarnesia akan eksis dan tetap berkembang. Ajaran yang pertama untuk 5 taraki, 5 pendakian, 5 perjalanan untuk mencapai hidup sejati sesuai dengan wejangan Wali Songo itu adalah sempurna niat. Sempurna niat artinya tidak ada atau lenyapnya keinginan. Hal ini mengandung pengertian bahwa hidup sejati dapat diraih jika seseorang telah menghilangkan keinginan dalam hatinya. Keinginan ini berarti nafsu karena berasal dari jiwa, dalam bahasa lain disebut nafsu ya. Keinginan hamba akan cenderung minta pamrih dan tidak ikhlas. Bencana dan pemusuhan antar sesama manusia bermula dari keinginan manusia yang penuh pamrih dan tidak ikhlas. Karena keinginan untuk memiliki harta yang banyak, seorang rela menyikut saudaranya. Karena hasrat untuk mendapatkan wanita, seorang rela membunuh saingannya. Karena kemauan untuk menduduki tahta atau jabatan, seorang juga rela memfitnah orang lain. Itulah keinginan dan nafsu yang tidak akan pernah mengenal puas, yang selalu minta dituruti dengan cara apapun. Ibarat minum tuak, semakin banyak diminum, semakin dahaga, hingga membuat ketagihan. Jalan satu-satunya untuk hidup secara sempurna ialah dengan meniadakan keinginan. Hilangnya keinginan bukan berarti tidak ada gerak dan aktivitas. Menghilangkan keinginan adalah meniadakan hasrat untuk melakukan sesuatu. Namun, ia tetap melaksanakannya atas dasar dorongan nurani. Misalnya, ketika jam menunjukkan pukul 6:30, berarti waktunya untuk berangkat kerja. Tidak perlu berkeinginan untuk bekerja, tapi cukup langkahkan kaki untuk segera pergi bekerja. Karena seharusnya ia harus bekerja. Pada tengah hari saat perut terasa lapar,
tidak perlu berkeinginan untuk makan. Cukup dengarkan kata hati bahwa ketika itu memang waktunya makan. Demikian pula dalam hal beribadah. Saat bangun tidur di pagi hari, tak perlu berkeinginan macam-macam. Misalnya ingin salat subuh. Jika hati kata ingin salat, maka raga akan terasa berat untuk melaksanakannya. Tapi cukup dengarkan kata hati bahwa saat itu waktunya salat subuh. Saat itu juga segera saja mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat. Ketika hendak mendirikan sholat, tidak perlu mengatakan niat untuk sholat, karena setan akan membaca perkataan seseorang meskipun di dalam hati. Cukup teguhkan keyakinan sambil melaksanakan sholat. Bila sholat diikuti dengan keinginan, ya ini memang agak aneh ya. Misalnya mengatakan saya ingin salat, maka ia telah menyalahi tauhid. Ia tidak menyadari bahwa gerakan bisa terjadi karena kekuasaan Tuhan, bukan karena kekuasaan nafsunya atau dirinya. Syekh Siti Jenar tidak mau melakukan sesuatu yang berasal dari keinginan dirinya, apalagi menuruti keinginan orang lain. Ia tidak mau salat di masjid jika hal itu dilakukan demi mendapatkan pujian, demi mengharapkan pahala dan surga, serta agar terhindar dari dosa dan neraka. Ia juga tidak mau melakukannya atas dasar agama. Baginya niat itu harus sempurna, yakni niat yang sudah ada sejak zaman azali. Niat sempurna tidak perlu diucapkan, tapi cukup didengarkan dari hati nurani. Nurani akan selalu mengajak berbuat baik. Itulah niat yang harus diikuti, bukan niat yang berupa keinginan untuk melakukan segala sesuatu. Selain itu, memiliki keinginan berarti masih mempunyai rasa keakuan. Padahal tidak ada yang berhak menyandang gelar aku selain Allah Ta'ala. Manusia tidak memiliki kekuasaan dan kemampuan sedikit pun. Bahkan dirinya adalah bayangan Tuhan semata, sehingga keinginan itu harus ditiadakan dan rasa mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu juga harus dilenyapkan. Yang tersisa hanyalah keinginan nurani yang berasal dari Tuhan, yang selalu mengajak untuk berbuat baik. Inilah langkah pertama untuk mencapai hidup sejati. Jika seorang masih memiliki keinginan, termasuk keinginan untuk melakukan ibadah kepada Tuhan, berarti ia telah merampas kekuasaan Tuhan, sehingga tidak akan dapat mengenal hakikat dirinya secara sempurna. Pada dasarnya, setiap gerak dan tindakan adalah gerakan Tuhan. Manusia hanyalah wadah untuk menggambarkan wajahnya. Bahkan wadah itu pun tiada lain merupakan luapan wujudnya. Karena itu, setiap tindakan manusia harus dikembalikan kepadanya, bahwa ia tidak mempunyai kemampuan sedikit pun selain kemampuan Tuhan dalam dirinya. Perkataan, perbuatan, tindakan, dan gerak manusia merupakan penampakan dari af'al atau perbuatan, asma atau nama-nama dan sifat Tuhan. Semua itu merupakan pengejawantahan sifat-sifat Tuhan. Keinginan harus ditiadakan dan diganti dengan keyakinan bahwa tindakannya adalah penerapan dari tindakan Tuhan. Orang yang sudah bisa meniadakan keinginan, berarti ia sudah bertauhid dengan benar. Ia tidak lagi mendua,
yakni hanya mengakui kekuasaan Tuhan dan tidak mengakui kekuasaan dirinya. Jika sudah demikian, maka af'al, asma dan sifat-sifat Tuhan telah hadir sempurna dalam dirinya.